Oke, selamat pagi Prof. Amelia dan teman-teman. Kami dari grup 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, next. Dengan judul artikel kita Oil and Gas After COVID-19, The Day of Reckoning or A New Age of Opportunity. Oke, next. Introduction. Jadi, industri minyak dan gas mengalami harga yang anjlok untuk ketiga kalinya dalam 12 tahun terakhir. Setelah dua guncangan pertama, industri dapat pulih kembali dan bisnis berlanjut sepertinya. Namun sekarang berbeda karena adanya hal-hal berikut, antara lain penurunan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasokan yang berlebih, munculnya shale oil and gas sebagai alternatif konvensional oil and gas, kemudian krisis kemanusiaan global akibat COVID-19 dan financial crisis akibat COVID-19. Oke, next. Oke, next. Akibat kondisi yang tidak pasti, jadi diharapkan perusahaan itu merubah fundamentalnya dengan cara mereposisi portofolio perusahaannya dan mengubah operating model dalam perusahaan tersebut. Oke, next. Next. Oke. Trouble industry enter the crisis. Oke, next. Nah, pada grafik ini saya ingin menjelaskan performa perusahaan dalam industri oil and gas dalam 15 tahun. Kita dapat lihat pada tahun 1990 sampai 2005, kondisi industri oil and gas dalam kondisi baik-baik saja. Itu dapat dilihat dari total return to shareholder atau TRS jika dibandingkan dengan S&P 500 Index. Di sini dapat dilihat industri oil and gas memiliki return shareholder yang tinggi. Ini dapat terjadi karena adanya oil and gas demand grew. Jadi permintaan oil and gas tinggi dan dibantu dengan organisasi OPEC untuk menjaga kestabilan harga. Kemudian adanya dibentuknya oil field service equipment dan adanya isu-isu politikal dan new teknologi yang mengakibatkan industri oil and gas pada tahun 90 sampai 2005 mengalami kondisi yang sangat baik. Namun pada tahun 2005 sampai Januari 2020, hal itu berlawanan. Hal ini terjadi karena adanya investor yang fokus dalam volume growth, tapi dengan menggunakan dana pinjaman dibandingkan dengan operating cash flow atau capital disiplin. Hal ini yang mengakibatkan hancurnya atau mengalami krisisnya di industri oil and gas. Selanjutnya adanya perubahan alternatif investment, yaitu dari konvensional oil and gas menuju shale oil and gas. Oke, next. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih tantangan oil and gas di hari ini dan selanjutnya pada saat pandemi dan nextnya setelah pandemi apa yang akan terjadi pada industri oil and gas. Di sini saya membagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada short term scenario untuk supply, demand, dan harganya. Dan yang kedua adalah long term-nya seperti apa. Next. Ini yang pertama itu ada short term skenario-nya, yang dimana pada saat ini diharapkan industri oil and gas, terutama untuk oil, harganya akan recovery di tahun ini atau di tahun depan. Yang sebelumnya di harga $50 per barel menjadi $60 per barel. Selain itu ada dua skenario. Yang pertama itu harganya akan kembali seperti sebelum pandemi di tahun 2024, atau yang kedua harganya tidak akan kembali sebelum pandemi. Terus habis itu untuk gasnya, harga gas diharapkan dia akan break even cost-nya di bawah 2,5 MMBTU menjadi 3 MMBTU. Selain itu juga pandemik ini membuat harga gas demand-nya naik dari 5% menjadi 10%. Diharapkan perusahaan bisa segera menyelesaikan efek pandemi ini sehingga harga minyak akan kembali seperti sebelum pandemi. Next, long term-nya diharapkan krisis ini berakhir sebelum tahun 2030. Nah, selain itu kita juga berharap demand untuk hidrokarbon, oil akan mencapai peak di tahun 2030 dan selanjutnya akan mengalami penurunan dikarenakan akan tergantikan dengan energi terbaru. Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini dari sisi ekonomi, dari sisi oil and gas juga. Diharapkan inovasi teknologi bahan bakar yang memiliki harga yang lebih rendah dapat segera dicapai. Misalkan untuk angin, solar, dan baterai. Selain itu juga diharapkan investor dapat menanamkan modal di oil and gas company, sehingga diharapkan bisa break even point lebih cepat. Selain itu, oil and gas company harus disiplin dalam sisi finance, alokasi marketnya, risk management, dan government. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rizky. Krisis sebagai katalis, pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan kemanusiaan serta tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Industri telah merespon dengan upaya yang sangat besar untuk berhasil dan bertahan
dalam mengoperasikan aset penting di masa yang penuh tantangan. Nah, krisis saat ini akan berdampak besar pada industri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa radikal ekosistem minyak dan gas akan direkonfigure dan kapan akan bergantung pada potensi supply demand serta tindakan dari pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, regulator, dan investor. Namun dalam skenario apapun, krisis yang belum pernah terjadi ini akan menjadi momen katalis yang mempercepat pergeseran ekosistem industri secara permanen dengan peluang masa depan yang baru. Implikasi bagi industri. Semua perusahaan bertindak dengan sebaik-baiknya untuk melindungi kesehatan serta keselamatan karyawan, serta untuk menghemat cost, khususnya dengan memotong atau menunda pengeluaran modal dan operasi-operasi yang tidak perlu. Dan dalam beberapa kasus, juga distribusi kepada pemegang saham. Nah, tindakan seperti ini tidak akan cukup untuk pemain yang terbebani secara finansial. Nah, dari fenomena ini, itu terlihat ada banyak peluang untuk pengaturan ulang yang mendalam di beberapa segmen industri pada sektor oil and gas. Nah, pada sektor hulu, restrukturisasi yang luas dari beberapa basin hulu kemungkinan akan terjadi, didukung oleh peluang yang diciptakan oleh kelemahan neraca, khususnya di onshore US dan daerah-daerah yang berbiaya tinggi lainnya. Nah, pada sektor hilir atau downstream, penutupan kilang dan aset-aset lainnya yang memiliki cost tinggi, serta kedekatan yang buruk dengan pasar-pasar non-OECD yang sedang tumbuh, ini akan tetap diperlukan ketika permintaan minyak mulai menurun secara signifikan pada masa pandemi ini. Namun, kalau kita lihat dari sejarah, pada tahun 1980-an dan 1990-an, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk menopang aset yang tidak efisien, yang akan memberikan tekanan tambahan. Oke, next-nya di midstream. Aset-aset midstream yang terletak dengan baik, serta didukung oleh kontrak-kontrak dengan rekanan bisnis yang memiliki kelayakan kredit yang baik, itu telah membuktikan model bisnis yang baik. Midstream ini mungkin terus menjadi komponen yang sebagai komponen pencipta nilai dari rantai nilai minyak dan gas. Namun, karena permintaan memuncak diperkirakan pada 2030-an, kemungkinan ada tekanan ke bawah pada tarif yang didorong oleh persaingan pada sektor midstream ini. Selanjutnya, petrokimia. Petrokimia ini telah menjadi dan dapat terus menjadi penggerak portofolio serta menjadi titik terang para pemain-pemain terkemuka. Investasi yang besar dalam aset-aset yang menguntungkan seperti instalasi penyulingan yang terintegrasi berskala besar, serta memiliki teknologi khusus dan pasar yang istimewa, ini harus memungkinkan terjadi penciptaan nilai. Nah, terkait dengan gas dan LNG, gas ini merupakan bahan bakar fosil yang tumbuh paling cepat dengan demand yang kuat didorong oleh transisi energi dari era batu bara menuju ke minyak lalu ke gas, dan memiliki cadangan yang dapat dikirim ke energi terbarukan. Namun tingkat total emisi gas rumah kaca untuk proses dari pembakaran gas ini itu masih menjadi perhitungan untuk beberapa rantai nilai gas. Nah, diperkirakan permintaan LNG global itu akan mencapai puncaknya pada akhir 2030-an karena munculnya energi terbarukan yang dapat mengikis permintaan dari gas ini. Nah, selanjutnya layanan dan peralatan ladang minyak, oil field services and equipments, dan supply chain-nya. Sebagian besar industri pasokan minyak dan gas berada dalam posisi yang terpuruk saat memasuki krisis. Ini sudah terjadi sejak tahun 2014, meskipun belum ada gelombang kebangkrutan dan restrukturisasi, namun sektor industri ini belum mengalami konsolidasi radikal, pengurangan kapasitas, dan peningkatan kemampuan. Nah, restrukturisasi ini mungkin terjadi sekarang dengan aset likuidasi yang menyerupai ketika era tahun 1980-an, serta pada era restrukturisasi keuangan tahun 2015. Nah, selanjutnya untuk perusahaan minyak nasional, National Oil Companies, next. Ini akan lebih berada di bawah tekanan lagi, karena peran penting mereka sebagai kontributor dari pendapatan negara, serta kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Nah, ini merupakan pilihan sulit, dan untuk beberapa National Oil Companies yang tidak beruntung, itu mengalami tekanan untuk sampai dijual melalui privatisasi. Oke, next, itu untuk new business related to the energy transition and renewables. Untuk energi terbarukan, ini masih berpotensi ke depannya, walaupun di masa pandemi ini kita belum tahu kapan mereka bisa kembali beroperasi dengan normal. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfi. Baik, lalu next dulu. Baik, lalu bagaimana oil and gas company itu dapat survive di tengah pandemi ini? Ada baiknya kita mempelajari dari industri lain. Nah, next. Oke, nah pertama kita bisa belajar dari industri besi. Nah, industri besi ini kita ambil contoh dari ArcelorMittal, yang mana dia ini mengoptimalkan aset mereka di tengah pandemi ini, dan banyak meregulasi bagian upstream mereka, yaitu kayak seperti mencari raw material yang lebih murah, dan mereka juga melakukan pemotongan biaya dan mengimprovisasi operasi mereka. Next. Nah, kemudian di industri otomotif kita bisa belajar dari Fiat Chrysler, yang dimana mereka secara agresif merestrukturisasi bisnis model mereka dan budaya perusahaan mereka untuk mengejar
transformasi perusahaan mereka, yaitu mereka banyak merger dengan perusahaan-perusahaan otomotif lain, yang mana tujuannya untuk mendapatkan skala yang lebih besar dan segmentasi pasar yang lebih bervariatif. Next. Nah, kemudian perusahaan 3M, perusahaan industri manufaktur kaca, mereka mengambil langkah yang cukup berani, yaitu merelokasikan resource mereka untuk terjun ke industri manufaktur kaca kecil, yaitu untuk industri mobile phone. Nah, untuk bagian banking, mereka JP Morgan Chase itu membangun neraca seperti benteng selama krisis keuangan untuk melakukan akuisisi yang menarik dan tanpa henti mengejar kebutuhan pasar di segmen yang mereka yakini. Mungkin mereka tidak menjadi yang pertama, tapi mereka mencoba untuk mobilisasi sumber daya baik modal maupun orang untuk melakukan tawaran yang besar. Next. Nah, dari perusahaan-perusahaan tadi ada 3 hal yang common yang dilakukan oleh perusahaan-perusahahaan tadi, yaitu mereka merelokasi modal yang besar, yang mana juga itu melihat bagaimana tren pasar saat itu dan dapat memberikan atau mengetahui nilai yang akan nilai pasar yang modal yang tadi ditaruh itu kedepannya bakal seperti apa value-nya. Kemudian mereka juga fokus kepada value scale gitu. Jadi ada skala mikro dan makro itu dipertimbangkan juga. Kemudian yang ketiga adalah kemauan untuk secara mendasar menantang dan mengubah modal operasi mereka agar dapat tetap bersaing. Nah, lalu bagaimana para leader itu dapat bertahan dalam situasi pandemi seperti ini? Next. Nah, jawabannya ada 3. Yaitu harus based on yaitu pada saat kepemimpinan sangat diuji memang pada situasi pandemi seperti ini, maka kreativitas sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga harus dapat membentuk regulasi agar dan kita dapat menjalankan operasi agar tetap dapat memastikan perusahaan mendapatkan keuntungan. Dan kemudian ketahanan dan kekuatan neraca dari sebuah perusahaan itu tidak dapat dinegosiasikan agar strategi-strategi pendukung yang harus dilakukan pada situasi pandemi seperti ini dapat tetap berjalan. Selanjutnya slide selanjutnya akan dibahas oleh Divya. Ya, yang selanjutnya adalah caranya untuk mengambil tindakan yang berani untuk mengamankan resilience dan mempercepat repositioning. Tindakan yang diambil dapat berdasarkan 5 tema yang konsisten menurut strategi yang dipilih dari perusahaan. Yang pertama adalah reshaping portfolio dan mengalokasikan ulang capital. Dengan mengalokasikan capital yang dinamis, ini berpengaruh menghasilkan value yang lebih long term. Cara untuk mengalokasikan capital dari businesses dengan low return ke businesses yang sejalan dengan values dari perusahaan. Berikut adalah gambar yang di kanan, merupakan bagian presentasi perkembangan companies setiap tahunnya antara tahun 90 sampai 2010, di mana terdapat 2 economic downturns pada 99 dan 2007, masing-masing selama 3 tahun. Gambar yang di sebelah kiri adalah perkembangan companies yang bereaksi secara dinamis pada kedua downturns, dan yang tengah adalah untuk hanya 1 downturns, dan yang paling kanan tidak bereaksi secara dinamis pada kedua downturns. Dalam 20 tahun, companies yang berkembang yang di sebelah kiri yang berkembang 10% per tahun dapat bernilai 2 kali lipat dibandingkan yang hanya 6%. Yang kedua, untuk mengambil tindakan merging dan acquisitions yang berani. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan ini akan menggiring konsolidasi dan nasionalisasi yang masif, di mana companies pemenang dalam merging akan diuntungkan dengan portofolio yang lebih resilient terhadap tren yang lebih berjangka panjang. Yang ketiga adalah reimagining model operasi dari perusahaan. Ini adalah langkah perubahan dalam performance dan competitiveness biaya perusahaan. Banyak birokrasi yang terjadi di perusahaan itu akibat dari decision making yang lambat, sehingga biaya seperti general administration-nya dan operasi dapat dikurangi masih sebanyak 30-50%, dan masih banyak yang bisa diimprove dengan membuat decision making lebih cepat. Ini krisis COVID-19 ini mungkin dapat menjadi katalis bagi perusahaan untuk memikirkan ulang peran dan size dari seluruh komponen perusahaan agar semuanya berjalan secara efisien. Yang keempat, mendefinisikan ulang approach dari strategi partnership, di mana membuat collaborative models dengan ekosistem supplier untuk secara drastis mempersimple standar, proses, dan interface, dan sehingga nantinya mengurangi cost, meningkatkan speed, dan meningkatkan kualitas seluruh sistem dari perusahaan. Yang kelima, untuk membuat organisasi masa depan dalam talent maupun struktur organisasi perusahaannya, yaitu membuat perusahaan ini agar menarik bagi kalangan muda, sehingga dapat menarik employee yang terbaik untuk oil and gas industries. Dari krisis ini juga industri dapat belajar untuk secara drastis menghilangkan hierarki, mengurangi birokrasi, dan mendorong decision making, sehingga
akan menghasilkan cara kerja yang lebih agile atau gesit. Terakhir, conclusion dari artikel ini, bahwa next normal dalam industri ini telah berubah dan akan lebih berat bagi fundamentals industri. Namun untuk strong performers atau company-company yang kuat, mereka memiliki portfolio yang resilient, inovasi, dan operating models yang lebih superior, bisa outperform dari companies yang lain. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memikirkan secara visioner dan melakukan tindakan yang berani. Sekian presentasi dari kelompok 7 kami ucapkan terima kasih.